Iya, kembali di Newsroom. Pak Pram, saya harus memberi semangat karena 40.000 warganet sudah menandatangani petisi untuk mendukung apa yang sudah dilakukan oleh KPU. Tapi kemudian muncul kembali pertanyaan, kalau dari mantan Ketua MK, Mahfud MD mengatakan KPU tidak berwenang melarang mantan napi koruptor nyalek. Tanggapan Anda? Ya, pertama bahwa KPU itu diberi mandat oleh Undang-Undang 7 untuk menyusun regulasi terkait dengan detail-detail tahapan pelaksanaan pemilu. Itu memang kami punya mandat untuk menyusun peraturan turunan dari undang-undang begitu. Lalu yang berikutnya, sebenarnya pengaturan soal larangan mantan napi koruptor itu sebenarnya bukan pengaturan yang baru sama sekali, Mbak. Jadi di Undang-Undang 7 2017 ini, di persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden sebenarnya ada aturan yang sama. Itu bunyi undang-undang gitu ya. Jadi bukan mantan pelaku kejahatan tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi pengaturan bagi calon presiden dan wakil presiden itu sudah kena aturan itu gitu ya. Itu di bunyi undang-undang. Maka kami meletakkan dalam sistem ketatanegaraan kita kan presiden dan DPR itu kan sama sebenarnya, sama-sama lembaga tinggi negara gitu. Nah karena itu kami mengadopsi pengaturan yang ada di undang-undang yang sama untuk calon presiden itu bagi calon anggota DPR. Sehingga kami berharap kualifikasi untuk calon presiden dan calon anggota legislatif itu sama, setara begitu. Sehingga betul-betul publik kita itu dihadapkan dengan calon-calon yang betul-betul berkualitas, begitu, berintegritas, tidak pernah terpidana korupsi tentu saja. Mas Adi, di tahun politik ini semua kebijakan menjadi sulit dihubung-hubungkan dengan politik. Kalau saya mengutip perbincangan saya sama Pak Pram beberapa waktu lalu, KPU nggak ada urusannya sama politik. Tapi kalau Anda melihat penolakan dari Senayan, mayoritas menolak, apakah ini juga sebenarnya ada unsur-unsur politik di dalamnya? Kalau saya sih membacanya kenapa terjadi keributan soal ketentuan yang baru yang dibuat oleh teman-teman KPU. Satu hal, bahwa memang sejak awal pembahasan tentang undang-undang pemilu, baik Pilpres dan Pileg ini dibuat dalam kondisi yang terburu-buru. Jadi keputusan-keputusan yang sifatnya sensitif, penting, itu kelewat ya. Nah yang paling penting, saya waktu ikut rapat-rapat di DPR antara KPU, Bawaslu, dan Komisi 2, memang banyak teman-teman komisi dan partai politik itu hanya terfokus pada soal ambang batas presiden, ambang batas parlemen, terus dapil magnitud, terus metode konversi suara, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal-hal lain yang sifatnya berkaitan dengan persyaratan pencalekan, ataupun berkaitan dengan kepala daerah dan semacamnya itu luput sama sekali dari pembicaraan. Semua amunisi, semua kekuatan diarahkan bagaimana melakukan voting terhadap ambang batas presiden dan parlemen dan semacamnya itu. Inilah yang kemudian ketika KPU membreakdown satu aturan di mana caleg itu tidak boleh misalnya mantan narapidana kasus korupsi, semuanya repot dan gaduh. Sementara pada saat yang bersamaan kita juga melihat dalam Undang-Undang 420 itu bahwa terpidana kasus narkoba kok nggak boleh, terpidana kasus pelecehan terhadap anak kok nggak boleh. Nah giliran ini kenapa nggak boleh dan diributin? Kalau misalnya semangatnya sama seperti yang disampaikan oleh Bang Ubed, DPR setuju misalnya, Parpol setuju, tidak ada persoalan, kenapa harus diributkan? Kan tinggal dirubah undang-undangnya. Nah problemnya sekarang saya melihat perdebatannya bukan di persoalan hal substansial, tapi adalah payung hukum apa yang harus digunakan oleh teman-teman KPU dengan dikeluarkannya peraturan PKPU. Bagaimana agar bisa ketemu, ada jalan tengah untuk menyatukan jalan tengah ini? Sederhana. Kan ini kan rezim negara kita adalah rezim partai politik. DPR adalah produk partai politik. Ya bagaimana Komisi 2 di DPR dan partai politik plus fraksi-fraksi yang ada harus duduk bareng untuk menyelesaikan ini. Kalau betul tidak ada persoalan hal substansial ini, saya khawatir ini hanya hal artifisial, lip service. Mereka bilang tidak persoalan dengan napi koruptor. Tapi pada saat yang bersamaan hati dan pikirannya terbelah dan bergejolak, nggak mau. Kalau tidak ada persoalan sederhana, mestinya tidak ada gejolak, cukup rapat, diselesaikan beres. Bisa dirubah ke undang-undang kita sesuai dengan keinginan mereka. Baik, sudah ada agenda Pak Pram? Duduk bersama mencari solusinya? Enggak, sebenarnya ya melalui forum konsultasi kemarin itu, rapat dengar pendapat itu ya, itulah sebenarnya forum resminya gitu ya. Karena kemarin kan di forum konsultasi itu juga sempat terlontar bahwa ini tidak mungkin
dalam waktu yang begini singkat kita lakukan revisi Undang-Undang 7 2017 atau pemerintah mengeluarkan Perpu begitu, karena dari sisi waktu tidak mungkin. Makanya ya kami mendorong rapat konsultasi kemarin itu ketika membahas draft peraturan KPU itu sebenarnya menjadi forum politik, karena di sana ada pemerintah dan DPR yang mereka punya kewenangan untuk menyusun undang-undang begitu, sehingga kesepakatan politik itu harusnya dituangkan di dalam PKPU kita begitu, tapi kan itu tidak terjadi, sehingga ya KPU menggunakan kewenangannya begitu untuk melakukan terobosan sebagaimana yang sejauh ini kita lakukan begitu. Oke, Mas Adi, ini kalau dari KPU berangkat dari keprihatinan ingin ada calon-calon yang bagus berkualitas untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Tapi di Senayan banyak yang menolak, hampir sebagian besar menolak. Tapi yang mengejutkan, warganet, LSM mendukung upaya yang dilakukan oleh KPU. Apa yang Anda lihat dari pergerakan masyarakat? Memang terbelah, terutama di soal regulasi sekali lagi, Pak. Ini sama-sama penyelenggara pemilu aja beda antara Bawaslu dan KPU beda. Di DPR otomatis juga berbeda karena produk undang-undangnya sudah jelas. Nah, yang menarik menurut saya ini adalah soal semangat bagaimana terpidana korupsi ini tidak boleh menjadi caleg. Karena kenapa? Kalau melihat statistik, ada sekitar 20.000 sekian yang akan menempati komposisi anggota DPR pusat, DPD dan DPRD. Coba bayangkan, di DPR pusat itu kan komposisinya nanti 575. Untuk jumlah kursi anggota dewan di DPR provinsi itu sekitar 5.000 sekian dan sisanya 17.000 untuk DPRD kabupaten dan kota. Itu artinya begitu banyak caleg yang diperkirakan nanti akan ikut berkontestasi yang akan menempati posisi-posisi strategis. Sebab itu supply caleg-caleg yang dilahirkan oleh partai politik memang harus disteril. Makanya saya ngomong tadi di awal, saya agak sedikit ekstrim. Kita jangan mau dong seperti keledai jatuh di lubang yang sama untuk yang dua kalinya. DPR ini terbukti kok dianggap sebagai institusi politik yang melahirkan banyak koruptor. Begitupun di partai politik. Ini kita tidak mau mengulang ini. Pesta demokrasi kita sudah maju, caleg kita sudah banyak tersebar di mana-mana. Tapi jangan sampai untuk pemilu legislatif 2019 produk dan output politik kita juga mengulang hal yang sama. Sebab itu ini adalah warning semestinya yang disampaikan oleh KPU. Jangan main-main dengan caleg yang bermasalah. Dan tentu saja karena caleg kita, apalagi dia terpilih adalah corong public figure kita yang harus menjadi contoh. Ini nggak baik, akan menjadi presiden buruk buat anak didik kita ke depan. Walaupun dari parpolnya mengklaim ini sudah melakukan seleksi atau penyaringan di tingkat dalam. Betul, karena terpidana kasus korupsi ini punya cacat bawaan yang tidak bisa dihilangkan, Mbak. Dia adalah mantan koruptor dan itu akan dibawa sampai mati. Sekalipun dia nanti misalnya anggota dewan, sekalipun dia akan menjadi kepala daerah ataupun pejabat publik lainnya. Tapi kita akan menjadi presiden buruk. Bahwa negara ini boleh dipimpin oleh siapa saja. Yang penting kasusnya sudah selesai. Gimana negara kita ini akan dibangun? Kalau ada yang bersih kenapa milih mantan koruptor gitu ya? Tapi ditahan dulu boleh. Kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom, akan kembali usai jeda.